jendela kampus bersama gue Vina dan partner gue Ojan. Gue sama Ojan kedatangan bintang tamu yang bener-bener ditunggu-tunggu banget ya Jan. Kayak punya masa remaja itu kayak punya cerita banyak lah, pengalaman di luar sana ya lah, yang selain kayak sekolah apa kuliahnya gitu ya, kayak ya di luar lah kayak gitu. Masalah pergaulannya ya. Di sini ada bersama Sadam dan Arga. Halo. Gimana kabar? Baik. Ya? Alhamdulillah baik. Sehat kan? Sehat. Tadi kesini naik apa Arga? Gua naik motor. Sama Sadam bareng. Yo, bareng. Macet nggak? Iya, rumah lu di mana sih? Gue denger jauh ya. Jauh parah. Di mana tuh? Di Kedoya. Kedoya. Iya. Lu nyamper dia dulu dong. Iya. Bareng lah biar solid. Iya, kita gini. Keren habis gue. Plan habis. Gimana apa ya? Gue kayak pengen nanya-nanya kayak cerita-cerita pas lu masih masa remaja kayak sekolah, pas lu SMP, SMK, apa bahkan-belakangan inilah kayak pergaulan lu gitu. Kayak apa ya namanya? Pas masa-masa pas lu nongkrong lah gitu. Pas masuk selalu bebas-bebasnya dalam bergaul. Mau sekarang dikekang. Banyak. Lumayan katanya. Kayak lu tuh kayak apa ya, sekolah lu kayak pernah cabut-cabutan kayak gitu sih, kayak pengalaman kayak cabut-cabutan di sekolah kan kayak kebanyakan tuh kayak orang-orang kayak laki lah ya kayak gitu pasti banyak kayak cabut lah, warnet, nongkrong gitu. Siapa dulu mau jawab? Sika. Kalau masalah cabut-cabutan sih gue ya dulu masih SMK gue jarang sih cabut-cabutan. Kalau bisa dihitung mah bisa dihitung jari kalau cabut-cabutan. Biasanya kalau gue tuh kelas 1 yang sering cabut-cabutan. Apa? Kelas 1 SMK tuh gue sering cabut-cabutan. Gara-gara guru gue tuh gampang buat izin dulu. Wali kelas lo? Ya, wali kelas gue tuh dulu gampang buat izin. Jadi kalau gue ngechat sendiri aja tuh gue bisa bilang gue sakit ya dia percaya kalau gue sakit gitu. Nggak ada suratnya pun percaya? Nggak ada, iya percaya. Kayak gue dulu tuh kelas 1 sering banget cabut-cabutan. Tapi gue naik kelas. Gue kalau gue cabut dulu tuh ke ada di Warjok Cipinang Indah tuh ada tuh. Dulu ada tuh namanya Warjok Cipinang Indah, itu tempat gua nongkrong kalau cabut. Yang sampai sekarang masih lo tempatin juga nggak sih? Enggak, kalau itu beda. Kalau itu tongkrongan Warjok sekolah lah. Kalau Arga? Kalau gue sih nggak pernah gue cabut. Nggak pernah gak? Sekolah gue nggak ada guru. Gimana gue mau cabut? Itu gak ada guru konteksnya gimana tuh? Yang aja sih? Yang aja apa? Nggak pernah ada guru. Nggak pernah? Terus lu ngajar diri Guru lu ada sendiri guru ya? piket doang. Lu itu berarti lu pesantren ya kayaknya? Iya, tuh gue pesantren. Lu pesantren berapa tahun sih? 6. Dari SMP ke SMA itu pesantren? Iya. Selama 6 tahun itu lu gak ada guru? Enggak ada. Bagus, hebat. Lu ngajar diri lu sendiri ya? Iya, nyari ilmu sendiri gue. Laduni. Iya, lu apa ya namanya? Kayak nggak pernah kayak dikasih pelajaran apa gitu? Iya. Dikasih buku doang, tapi masih bersih bukunya. Kayak sekarang. Terus di pesantren ngapain itu? Ya begitu lah. Istiqoroh ya? Iya. Datang tidur. Gue dengerin nggak boleh main handphone kan kalau di pesantren? Nggak boleh. Nggak boleh itu. Terus main apa lu? Main pasir. Main jari. Gue denger cerita lu katanya pesantren rock and roll. Ya udah gitu dong, sekolah mah nggak pernah ada pengalaman. Ada sih dikit lah. Iya, kayak mungkin bisa diceritain lah kayak lu di sekolah tuh kayak gimana gitu. Iya, sepasti lo kan sekolah lu ya, seru lah bagi lu. Lu nginep di situ, lu mandi di situ apa di situ kan? Nggak pulang kan? Iyalah. Terus lu Gue mandi bareng. Kagak Kagak, gue nggak kangen. Nggak kangen keluarga? Keluarga gue nggak kangen mah gue. Kangen apa yang mau dikangenin mah? Jangan ada. Iya betul. Kayak lu kan mungkin kayak pas lu udah apa ya namanya? Kayak udah kakak kelas lah jatuhnya kayak. Lu pernah ngebully orang nggak sih? Atau enggak pas masih kayak adik kelas lah baru masuk sekolah gitu, lu pernah dibully nggak sih sama kakak kelas atau sama temen-temen lu lah? Iya. Gua apa dia yang ditanya? Bebas, lu mau jawab siapa itu? Sikat dulu dah. Kalau gue sih ya dibilang dibully sih gue nggak pernah. Soalnya kalau gue orangnya kan, dari muka lu. kalau gue orangnya tuh kayak gue bisa berbaur lah sama kakak kelas. Jadi kayak dia tuh kayak mau ngebully gue juga kayak mikir gitu loh. Kayak gue kenal lah sama dia gitu. Jadi saling segen aja kalau sama kakak kelas kalau kayak gitu. Kalau gue sih ngebully adik kelas ya
Pernah, lu bilang pernah ya pernah lah, namanya juga manusia pasti pernah ngebully orang sih ya, dalam bahasa ceng-cengan gitu ya kan, fisik itu juga udah masuk ngebully kan ya, ya itu kayak gitu sih sebenarnya. Kalau udah ngebully kayak gitu ada sih temen gue juga kayak gitu. Tapi ada yang nangis gak Iya. tuh bully? Kalau sampai bener-bener kena mental sih gue belum pernah ya namanya kayak gitu ya. Tapi kalau sampai kecot, Kalau sampai kecot dalam masalah pribadi kayak gitu tuh gue pernah sampai kecot. Ya, tapi gue minta maaf lah. Ya gue sadar diri kalau gue yang ngebully gue yang salah. Tanggung jawab ya. Ya, gue tanggung jawab. lagi punya tangan buat apa Anda? Ya, pengennya sih baku hantam, tapi kalau baku hantam nggak bakalan kelar tuh masalah. So keras tuh. Iya. Ya jawabannya apa? Cewek lu pernah bully juga cewek? Wah, kalau perempuan gue nggak pernah ngebully Nggak perempuan. tega lah ya. Iya. Kalau lu gak? Kalau gue dalam membuli itu gue nggak pernah. Tapi gue tuh termasuk dalam satu tim S, Apaan tuh? Apa itu? support. Paling support. Gue datar banget. Support. Pokoknya ada yang ngebully, supportnya itu. Iya. Kalau ada yang dibully gue ikut ketawa, ada yang ngebully gue ayo-ayoin. Gue supportnya sih sebenarnya. Role gue itu. Gue support. Pokoknya lu bumbu-bumbu penambahnya aja lah ya. Soalnya dari SMP juga gue nggak pernah dibully, jadi gue nggak mau Kalau ngebully. ada yang Kecuali bully gue ngetawain baru gue mau. Kalau ada yang bully lu gimana? Ya kalau dia ngebully mau gue. Gak takut sama gue ngebully yang itu. Kalau ada kuat. Ini nggak takut ya. Mental kuat ya. Iya. Kok keras tuh. Lu kayak adik kelas lu nih, lu palakin gitu. Apa pas lu pas jadi adik kelas lu dipalakin kayak gitu. Pernah gue itu lah hukum malam, jangan kayak gitu jangan. Gue waktu baru masuk gue udah dipalakin. Baru 1 hari gue masuk pesantren. Kan Kenapa? waktu itu tuh abang kelas. Itu berapa lu keluarinnya? Apanya? Duitnya buat mereka. Waktu awal-awal kan kita masih bocah ya. Kasih mah gocap, buset enak banget itu. Ini gocap sendiri. Iya. Pinjam dulu Gocap. ya pasti. Bu, Emang kalau parah. lu nggak ngasih dia bakal ngelakuin apa? Ya diancem gitu. Diancem. Itu waktu takut? awal tuh. Takut lah. Baru masuk ya, Bocah, baru masuk iya. ya. Tapi badan lu udah segede gini belum? Pala lu. Kira gua apaan? Tapi pas gua kelas 6 sih, ya gantian lah. Gua yang malakin. Oh lu yang malakin. Iya. Kolekin ya kalau sekarang Iya, bahasanya. ngolekin. Kalau lu dam, lu kan muka lu tuh kayak kelihatan banget tuh bocah-bocah yang suka ngolekin tuh kayak mukanya. Gue nggak pernah ngolekin. Kriminalnya dapet ya. Gue nggak pernah ngolekin. Tapi diolekin. Temen gue yang ngolekin, gue yang minta datanya. Gue tinggal terima jadi doang. Dia atasannya. Iya, gue tinggal terima jadi doang. Itu biasa Gue nggak pernah buat apaan ngolekin. sih kalau ngolek-ngolekin gitu? Biasa lah, anak-anak kayak gitu lah. Ya salah. Ya paling ya nggak jauh-jauh, paling buat Beli rokok lah. beli rokok. Zaman sekolah mah dulu ngolek-ngolekin gitu mah beli rokok, patungan. Kalau di pesantren juga ngolekin gitu. Iya. Beli Cuman rokok, gua kopi. kalau ngolekin tuh halus, enggak, ini enggak di depan banyak orang enggak. Panggil Gimana cara dulu ngolekin? satu. Sering ngolekin. Panggil satu, bye-bye. Ada ini nggak? Ada duit nggak? Kayak transaksi narkoba. Kalau Iya. dia bilang enggak, Kalau dia bilang nggak ada, bohong Paksa lu ya. dikit. Paksa dikit. Paksa dikit. Paksa dikit. Dia bilang nggak ada, baru teken. Gue rogoh nih. Itu baru. Kalau dia ngomong nggak ada, geledah lemarinya. Ada dikit, ambil semua. gila kejam juga. Jam ya. juga pesantren ya. Iya, Keras, keras. Didikan lo ya. Tapi itu kan kalau di sekolah, pas sekolah ya. Kan kalau di sana ustadz lah ya. Kiai ya. Iya. Ustaz, Ustaz. Ustadz. Lu Ada kalau kiai. ketahuan tuh lu kena hukuman sama ustadznya lu diapain tuh? digamparin tuh. Digampar. Bener-bener digampar. Pak, iya, pure digampar. Paling kalau yang nggak kerasa diguyur air got. Kalau pesantren, Serius? iya. Gamparin air got, gamparin. Oh, udah biasa gue gamparin. Biasa lo kesalahan apa sampai lo bisa digituin? Malah gitu. Iya, malakin. Lo pernah ketahuan malakin? Pernah. Sebenarnya sih nggak ketahuan, cuman ada yang cepuin jadi ketahuan. Mungkin nggak salah satu korbannya kali ya. Iya. Terus lo diapain? Iya, panggil gue sama kiai. Ya sama kayak gue malakin, panggil satu. Tiba-tiba gue gamparin sama kiai. Salah. Bedanya digambarin. Bedanya cuma digambar dong, bukan dikolekin ya. Terus pas digambarin reaksi lo apa? Sakit kah gitu enggak? Sakit ya jelas lah namanya Lo diem digamparin. aja ya? Tapi dalam hati pengen balas nggak? Iya. Enggak lah, nggak berani saya. Derajatnya beda Pak Mako. Lu nampar dia, terus ketampar balik kali ya. Dia nampar gua gampar, cacat gua besok. Nggak berani gue makanya. Lu yang dibully sama temen-temen lu jatuhnya nanti. Iya.
Tapi itu pesantren lu apa kayak cewek cowok apa cowok semua? Gak gitu? bisa dipisah Cowok ya, Jan? semua Pak, Iya. batangan. Batangan. Iya, makanya saya kadang bosen mau tidur batang, mandi batang, apa-apa batang. Bosen kan gitu juga. Mau main juga bosen, ini itu aja juga ya. Main-main apaan gue? Main apaan kalau libur? Main becekan lagi. Becikan. Tapi kenangan kayak pesantren itu banyak pasti ya. Ini parah, banyak banget. 6 tahun so. Iya. Di satu pesantren yang sama apa beda sih? Tak dulu nih. Oh yang ditanyain gue mulu. Ini kapan? Kayaknya seru nih, kayaknya seru nih. Lanjutkan Pak, pesantren ceritanya banyak. Iya. Itu yang datang gondirian dah. Kan gua tim S sekarang nih. Iya, tim S, Tim support gua nih. Ini baru tuh. Gimana tuh? Ngomong sama lu, mungkin tuh banyak tuh seru-seru juga. Bisa lu ceritain lah di sini. Ya pengalaman paling madol nggak pernah. Mau madol kemana gua? Apaan tuh madol? Bolos, jangan sok bolos. Oh. Hah? Hahong budak lu. Lu kayak cabut keluar dari pesantren gitu. Di manjat Pernah gua. pagar. Pernah. Katanya lu ngapain cabut? Cabut sekolah, ojan. Kalau cabut santren gue sering. Cuman buat main warnet itu mah. Iya. Kalau misalkan lu lagi main HP, ketahuan nih HP lu langsung dipalu-palu gitu ya? Dulu gue gak punya HP, makanya gak bawa HP. Oh gitu. Iya. Jadi kalau perpulangan juga lu gak megang HP? Primitif ya. Iya parah. Nggak bisa dibilang ya. Gua parah. Yang kenal cuma Al-Qur'an doang. Keluar baru. Nyampe rumah nggak HP, yang gue pegang batu. Pegang gitu. Bahaya Di juga. pesantren kenalnya Al-Qur'an, pas keluar kenalnya apa? Setan ya. Kan gua nanya dong ya kan. Mungkin kenalnya HP. Iyalah, HP pasti. Di zaman sekarang masih megangin batu lu. Kayak lu kayak masa-masa yes, SMK lu ya, dari STM lu ya. STM gua. Kan STM lah, ya laki banget kan ya, yang tahunya STM tuh tawuran lah, kayak ngulekin, kayak isinya cowok semua lah, kayak gitu. Lu kayak punya pengalaman apa sih kayak di STM lu gitu, kayak di SMK lu? Gua pernah dulu pas STM tuh. Jadi ceritanya enggak, gua nggak nyampe bunuh orang gua. Oh yang bener lu. Yang bener lu. Jadi dulu gua pas SMK tuh, jadi ceritanya baru masuk nih. Adalah anak mesin ceritanya. Lihat-lihatan sama gua. Mungkin dia gara-gara ngeliat-lihatan sama gua, mungkin dia merasa kesindir kali ya. Gua Orang lihat-lihatin. Indonesia gitu lah. Dia Dilihatin nggak suka. Iya, gua nggak ngerti lah itu. Mungkin dia yang baperan mungkin ya. Tiba-tiba berapa hari kemudian tuh gua tiba-tiba motor gua didudukin sama dia. Itu senior lo? Enggak, angkatan bareng ya kan, anak Ya, mesin. batulah gitu ya. Ya istilahnya dia tua lah di situ, udah tua dia baru masuk sekolah kali. Terus didudukin lah motor gua ceritanya. Pas gue mau balik ya kan, tiba-tiba gue ditarik di lapangan. Nah pas gue ditarik di lapangan, 3 orang datang. Jadi 3 orang tuh gue kenal, anak listrik 2 orang, satu tuh anak mesin. Gue mau dipukulin tuh di situ ya kan, Digulung lah. iya bahasanya. ceritanya Lu kelas bahasanya. berapa, Dam? Gue masih kelas 1. Oh, masih kelas 1. Gue masih kelas 1 di situ. Terus gue mau dipukulin lah itu di situ. Ya gue kayak nggak punya temen lah awal-awal masuk mah, gimana sih. Jadi ya kalau ngeliat gue berantem ya gue dicuekin gitu. Jadi cuma ngeliatin doang, ada apaan sih kayak gitu. Tontonan doang. Ya tontonan doang lah ya kan. Gue udah mau dipukul ya kan, gue udah siap-siap aja tuh berantem, gue copot tas. Tiba-tiba ada kajur gue datang ya kan, bukan digamparin sama satu orang, sama kajur gue digamparin pakai makalah, cepret anjing. Gue bilang sialan gak jadi berantem. Gue bilang Tapi itu permasalahannya apa sih? ya masalah itu congor-congoran doang, Iya, lihat-lihatan doang. ya Iya, ampun. biasa lah orang Indonesia baperan, Lemah. iya, mentalnya lemah dia. Kenapa nggak lu ajak keluaran? Iya bang. Dia nggak mau, hari-hari nggak mau diajakin keluaran. Udah pernah gua ajakin, Luar kelas saya nggak usah keluar nggak sekolah. bisa, nggak mau. Nggak bisa. Lu jatuhnya kalau masih di dalam sekolah, nah Kena masalah lah kasus. Gue masih baru bos di situ, jadi gua nggak mau nyari keluaran, udah lepas tensi sekolah. aja sih itu ya. Terus sekarang tuh orang jadi temen lo atau gimana? Atau masih tetap jadi musuh lo? Setahu gua ya, dia kelas 2 keluar gara-gara buntingin anak orang. Setahu gua, dia udah nggak sekolah lagi situ. Ngeri juga main bunting-bunting. Iya, gua nggak ngerti dia tuh urusan dia ya sama Tuhan. Lu nggak? Alhamdulillah gua nggak. Cobain dong. Dikit lah. Enggak, makasih. Dikit.
apalagi sama lu gimana gitu doang tuh. Apa? Kan STM pasti seru Iya, banget sih. iya. Iya gila. Urusannya lu senjata tajam ya. Nah iya, muka lu apalagi namanya tuh. sisir golok kalau misalnya. Kayak muka lu tuh kayak gede banget tuh. gua tuh tawuran bukan di SMK. Di mana? Gua tawuran tuh di SMP. Gua dulu tak ya kalau lu bisa dibilang dulu ada nama lah gua di SMP. Ngeri. Lu SMP mana? Gua dulu SMP 195 195. di Salandi. Dulu tuh ya istilah dulu ribut lah sama anak-anak perguruan rakyat dulu namanya. Dulu itu di situ posisi gue cuma berlima sama teman-teman gue. Yang Di udah SMP udah mulai-mulai tuh. sebenarnya kalau tahu udah ribut juga dari SD sih. SD. Ya, Itu udah tapi hobi lah. udah hobi lah namanya ribut dulu mah. Iya. Ya kan, tapi pas sudah mulai berani-berani tuh SMP gitu, mulai ya kayak ribut-ribut. BR lah. Enggak, gue nggak megang BR, bawanya bambu. Dulu zaman SMP masih bawa BR, gue orang gila. Ya, apa nekat lah tuh bocah-bocah gue berlima nyamperin gitu ke sekolahannya dia. Nah, itu mau ngacak-ngacak. Pas kayak gitu adalah satu tuh pas udah nyampe gue udah di Palang tuh, ada sama abang-abangannya dia namanya Ricci. Itu gue nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ngeluarin beceng tuh, tempelin ke kepala gue udah mikir Beceng apa sih? pistol. Oh, pistol. Udah pistol udah nempelin ke kepala gue, udah mikir udah bang tembak aja, gue udah pasrah aja tuh kayak gitu. Gila. Selalu bang mau diapain gue kayak gitu. Itu SMP kelas berapa deh? Kelas 3 mau lulusan Oh, gila sih dia. gue bilang ya udah bang selalu, gue bilang kayak gitu. Akhirnya dia mikir mungkin ya atau gimana, cuma dikeprek doang kepala gue sampai benjol gede banget. Ya udah gue diseret, gue cabut, gue bilang nggak gue lanjutin di situ ribut gue. Lu pernah dam bawa BR kayak gitu lah. Kalau gue nggak pernah bawa BR gak, temen gue yang bawa. Tapi lo kalau kena BR pernah. Kalau kena BR pernah. Gimana tuh? Iya, Kejadian. di mana? Kalau gue Bagian mana? kalau gue dulu kejadian waktu itu, tapi nggak kenapa-napa alhamdulillah. Kayak Kayak wapak lu ya. enggak. Gue masih punya Allah waktu itu gak. Sekarang Masih udah ada maksud gue. Sekarang Allah udah nggak punya pasti dong. gue dikasih hijrah di situ. Kalau mana yang lu bawa? Jadi gimana kejadian itu? Kejadiannya tuh pas malam minggu ulang tahun temen gue. Udah Itu SMP lagi tuh. SMK itu, Oh, udah SMK itu. Acara temen gue ceritanya nih ulang tahun nih kan. Biasa lah, ulang tahun lah party gitu. Ya kan? Prokes tuh. Nah, jadi tuh di situ tuh nggak tongkrongan gue doang. Jadi kayak berbagai tongkrongan lah ada di situ ngumpul. Nah di situ posisi yang sana udah mulai ribut tuh, udah mulai cekcok, ya kan? Kecot-kecotan. Anak-anak gue bilang udah nggak usah ikutan, diem aja, gue bilang kayak gitu. Kita di sini aja, anteng-anteng aja lah ceritanya. Gue bilang kayak gitu. Ya namanya juga orang lagi itu ya. Iya. Lagi Lagi itulah. Ulang tahun. Namanya Ulang juga tahun ya. masa remaja. Iya lagi Kayak emosi ya pasti bergejolak Iya. lah gitu lah. Belum stabil ya. iseng lah gue ceritanya. Iya. Gue nanya sama orang itu, ada masalah apaan bang? Gue bilang kayak gitu, ngomong gue lembut baik-baik ya kan. Tiba-tiba dia ngegas tuh, ngegas gue dipukul. Gue bilang lah ada apaan bang? Gue bilang kayak gitu, gue nanya baik-baik ya kan. Kayak tuh di situ kan, akhirnya berantem lah di situ. Itu pecah banget di situ lah, parah sampai mau tusuk-tusukan waktu itu, parah banget itu di situ. Ya terus akhirnya orang-orang situ ngomong udah cabut aja cabut ya kan. Gue cabut tuh ceritanya, gue duluan kan. Gue naik motor cabut. Jadi pas gue cabut tuh gue diikutin sama 2 orang. Dua motor, 4 orang lah hitungannya. Lu sendiri? Gue sendirian. Terus? Gue pakai jaket kan lengan panjang. Gue entah itu BR-nya tumpul apa enggak ya. Jadi pas gue jalan itu gue ngebut kencang banget. Gue udah gak mikirin badan lagi, gue ngebut kencang banget. Pas ngebut kencang banget, tiba-tiba tuh orang samping gue disabet, gue pakai ya celurit lah istilahnya. Gue bilang kayak gitu, gue goyang kan, kaget gue bilang kayak gitu. Nah gue bilang kan udah bentar lagi nyampe rumah gue bilang kayak gitu, gue ngebut aja, gue bablasin tuh, gue udah nggak mikirin tuh jaket disobek sama baju. Gue bilang untung nggak kena kulit. Gue Daerah bilang mana Dam? Raden Inten, daerah Raden Oh, Inten. lagi nonton. Terus sebelah mana yang dibaca? Sebelah sini waktu itu, alhamdulillah nggak apa-apa gue. Itu darah semua tuh pas lu mungkin. Enggak keluar darah, nggak kenapa-kenapa, jaket gue doang sama baju yang sobek. Terus dia langsung cabut pas lu. Agak dia ngikutin gua nyampe depan kampungan gua, sampai Pangkalan Jati tuh. Sampai Pangkalan Jati dia di situ. Dan pas gua masuk gang dia cabut. Enggak berani dia. Soalnya udah kampungan. Iya. Tapi lu tahu itu siapa? Gua enggak tahu siapa itu. Gua enggak kenal siapa. Gila ya. Kagak lu minta kenalan sama dia. Iya. Belum lu dikejar-kejar kenalan dulu. Ya, pengennya Pas gitu. lu disabet lu ajakin, bang siapa bang, baru gue ingetin gitu. Bang, mutualan dong. Beda bodoh. Emang kata lu, Nyampe rumah gimana nyokap lu? gua di situ posisi gua enggak langsung pulang gua. Lu kemana? Gua langsung ke tongkrongan gua.
ngobatin itu luka? Enggak, gue nggak kenapa-kenapa. Apa? Cuman Gua jaketnya doang. ngabarin Sabuk- doang kalau misalkan sobek gua doang. ngabarin doang kalau misalkan gua diingin lah sama orang, samperin lah tuh sama anak-anak gua. Biasa orang gila semua. Dikejar lagi. Balikin lagi ke sana. Kejar-kejaran dong lo kan. Enggak kejar-kejaran, samperin ke tongkrongannya. Oh, ini gua Pas nyampe ke tongkrongan udah nggak ada orangnya, udah pada mencar. Tapi sampai sekarang belum ketahuan tuh siapa Nggak tahu siapa. Belum tahu. Mungkin kalau lu orangnya tahu lu mau apain dulu itu. Terus Iya. ya gue maafin aja lah. Udah tua, capek kan berantem. Kalau lu kena, Apa? kalau lu kena, Kalau gue kebacok ya udah mungkin itu hidayah lah sama Allah lah, biar gue nggak kayak gitu lagi. Juga buat inian aja. Tapi kalau lu cacat Belajar. gimana? Ya udah berarti resiko gua kalau gue cacat. Ya udah sih, iya, santai. udah mencat namanya nanti. Iya. Ada cacat. Semua orang bisa ngomong gitu anjing. Maaf ini kontennya agak Maaf agak ya, berbau dark joke. Kalau ada pengalaman tawuran-tawuran nggak? Lagi ngalahin pesantren. Kan kalau di pesantren ya apa ya? Kalau bulan puasa tuh ada yang namanya perang sarung tuh. Iya, Ada iya, kali ya, ada lu gitu. Nggak? Cuman waktu itu pernah waktu gua kelas 2 SMA ya, gua tuh disuruh ngikut sama ustadz gua tuh ke pesantren Lirboyo. Berarti lu sama Ustadz tuh ngebasisin tuh. Kepala lu basis. Datang gua tuh nginep seminggu kan. Nah pas banget itu gua di situ ditaruh kamar yang kelasan-kelasan yang udah tua. Iya, Pertu lah ya. Dia kartu kan. Preman tua. Besok-besoknya tuh ada abang-abang datang ke kamar marah-marah. Gua nggak tahu masalahnya. Gua di situ 4 orang sama temen gua. Ustadz gua mah beda kamar dia. Dateng tuh, nggak tahu ngomong Jawa kan, ngerti sedikit, gua dikit doang nggak banyak. Nah malam-malamnya gua kaget kan. Jadi nih tawuran bukan cuma ngadu santet. Bingung gitu. Beda pesantren mainannya beda. Kalau mainnya santren Kalau tuh boy. STM mainannya BR. Kalau pesantren mainnya Kalau boy. santren mainnya ini langsung fisik ya, langsung ke hati ya. Mental ya. Langsung mental, Iya. langsung iman. Gak kuat iman lu Meninggal. Kristen. Itu kena apa gimana lu? Iya, gua kaget kan ya. Pada apa? Ya, pada muntah-muntah. 2 orang tuh anak kamar Terus lu itu. muntah? Muntah paku. Iya, enggak muntah paku gua ya aja lagi jalan. Kayak muntah biasa, tapi warnanya hitam. Baru lihat itu gua di situ, gua panik. Terus lu kena? kan. Enggak, gua mah kan tim Oh iya, gimana? enggak ikut-ikutan gitu. Gua lihat kan. Kata temennya ada yang bilang satu dibales. Pas dibales kamar gua yang tempat ini nih sama kamar musuhnya tuh depan-depanan. Enggak lama gua denger teriak gue juga kamar depan. Kata gua kenapa nih? Jadi betul. Iya, balas-balesan gitu. Perang ilmu tuh perang ilmu. Yang enggak. satu muntahnya hitam, yang satu hitam juga. Iya, hitam Hitam, namanya. hitam. Nggak lama baru tuh Ustadz datang ditenangin kan suruh minta maaf besoknya kayak gitu lagi. Perang lagi. Iya perang lagi. Jadi perangnya muntah-muntahan doang gitu. Untung Jadi- gua nggak mau ikut kan. Membunuh tanpa menyentuh ya. Itu ya. Mengerikan parah ya. Tapi lu percaya itu ada ya ilmu hitam itu? Ada sih. Tapi sebenarnya Kan kalau ada. di agama kita ilmu hitam boleh nggak sih? Enggak namanya juga hitam ya. Kalau putih warna. Ya ilmu hitam tuh apa ya? Kok dia bisa dapat lah kayak gitu. Di pesantren kan diajarinnya yang baik-baik. Gak Iya. mungkin dong dia dapat ilmu hitam itu dari pesantren. Enggak semuanya pesantren megang ilmu dan Ya. kadang ada megang iman doang. Nah, kita mah percaya mah yaudah lah sama Tuhan aja mau gimana lagi ya. Kita kalau dia gitu dia nggak percaya sama Kalau Tuhan. kalau tentang ilmu-ilmu kayak gitu kan dia ini sebenarnya ilmu hitam tuh nggak ada kan. Adanya tuh ilmu putih. Tapi cuman karena salah gunain Bisa ya gitu dia jadinya hitam gelap kayak masa depan. ke masa depan lu. Tapi lu diajarin buat rukia gitu nggak sih? Enggak. Dulu sempet gue diajarin cuman gue nggak berani. Kenapa? Gue takut. Tanggungannya ya, tanggungannya berat. Tanggungannya Resikonya berat. gimana? Resikonya. Ya lu kalau kayak gitu lu ngelepasin setan dari orang setannya masuk ke tubuh lu kan repot. Nah, gue makanya nggak berani main-main sama setan sih. Kalau setannya bayar lu ajak main. Nggak tahu udah gue mau ajak main sama setan mau agak gila gue nanti. Kalau lu ya mungkin di luar dari sekolah lah, di luar dari pengalaman
kayak ya kayak misalnya kayak buruk-buruknya kayak lu kayak tawuran lah kan pas SMP pas SMK mungkin kayak ya lu kecot apa gimana mungkin di luar kayak sekolah lah di luar kayak cerita sekolah lu gitu lah. Tawuran kampung sih itu zaman-zamannya gangster dulu tuh. Itu dia namanya juga dulu jalanan kampung gua tuh jalanan akses buat gangster tau nggak. Jadi dari gangster dari mana aja bisa masuk ke situ. Jadi dulu posisi kampung gua lagi diserang tuh sama orang Tambun namanya Gangster Johnson. Nabrak tuh Iya itu main tabrak aja sumpah. Namanya itu dulu tuh itu pasti terkenal pasti lu pasti kalau yang orang-orang tahu pasti itu tahu lah Gangster Johnson tuh orang-orang yang badai. Iya. Nah itu dulu ceritanya tuh dia mau nyerang kampungan gua tuh ceritanya. Jadi kan iseng lah emang kerjanya kan buat ngancur-ngancurin kampung doang tuh. Cari nama lah kalau gitu. Iya. Nah itu posisi anak gua ada yang dapat info, anak-anak kampungan gua ada yang dapat info katanya gangster-gangsternya orang Tambun tuh pada mau datang. Nah, udah prepare lah ceritanya, udah siap banget tuh temen-temen gua. Sambut tuh kasih bolu. Iya, pengennya gitu. Tapi ini beda, bukan bolu, molotov. Udah lagi, beda lagi tuh langsung. Lu udah main molotov. Udah tuh kayak bom gitu, bom molotov api gitu. Jadi pas dilempar itu Keluar api. Jadi tuh udah zaman apa kayak gitu tuh lu udah biasa lah zaman-zaman lu udah siap-siap aja setiap kampung juga pasti udah siap kalau masalah gangster kayak gitu. Ya terus ya ceritanya bocah gue udah prepare udah rame banget tuh dateng nggak lama kan ada yang ngabarin temen gue dateng tuh dia dateng disambut bener udah kayak ulang tahun dia. Iya ada korban di situ posisi di kampungan itu. Iya itu dari pihak lo apa pihak lawan? Jadi dia ketangkep sama anak-anak gua. Kayak gitulah gua nggak bisa nyeritain lah itu keras banget parah dah. Jadi kayak ya disayurin lah. Ya pokoknya istilahnya tewas deh itu orang kalau misalnya bilang. Iya. Yang nggak ngerti disayurin itu tuh kayak lu sendiri kayak dikeroyokin lu. Itu gitu disayurin. Apa ya? Iya, gue pengen nanya juga sama bedanya sekolah apalagi Arga nih sama Sadam, STM. Bedanya masa-masa itu sama sekarang lo udah kuliah tuh apa sih bedanya? Perbedaan apa gitu? Sebenarnya emang gak ada bedanya sih, ya sama aja. Ya kita ngobrol-ngobrol, tukar cerita. Bedanya cuma satu, iya. Apa? Bedanya cuma satu. Kalau pesantren nggak ada wadon, kalau kuliah jelas. Itu beda. Jadi tahu lu ngeliatnya batangan semua tuh juga. Parah. Arya nggak jadi homo lu ya? Kita amit Jan. STM juga jarang ada cewek. Kalau STM Beberapa. Ada, tapi beberapa. Iya. bisa hitung jari lah kalau dulu STM itu. Lagi yang cakep itu tuh mustahil kalau biasanya. masuk STM tuh Lu mustahil. STM mana? Malaka. Kalau STM yang ya terkenal kerasnya lah gitu ya. Tapi lu nggak ikut kayak gitu. Alhamdulillah gua enggak. Udah bosen lah ya. Udah capek lah namanya berantem ya gitu. Udah gede. Iya udah gede. Ini cuman kayak buat ceritain pengalamannya aja sih, kayak biar lu tuh tahu lu kalau ngelakuin hal-hal yang kayak gitu tuh Nggak bagus lah dibilang mah. Iya, Keluar lo dari zona nyaman kayak gitu. Iya. Nggak baik. Kasihan orang tua ya. Kasihan Terutama orang itu. tua. Sekarang lu masih dibiayain, kenapa lu harus nyari perkara? Jadi kalau lu udah kena, Iya. maksudnya rumah sakit biaya lagi. Orang Sekarang tua. kalau misalkan lu udah kena, syukur-syukur lu hidup. Iya. Kalau lu udah nggak ada gimana? mati. Sekarang sayang nyawa aja deh. Namanya berantem kayak gitu. Oh iya, gue dengar waktu itu Arga rumahnya di mana kok? Di kedua ya. Kedoya. Terus kok lu bisa jauh banget ngambil ke BSI Pemuda? Iya. Gue dengar lu karena salah pilih. Pas lagi mau. Itu gimana tuh? Itu gimana tuh? Pas pendaftaran offline lu katanya salah pilih kampus. Daftar online. Iya, lu salah pilih. Iya, gua salah. Iya kan di sana kan bukannya ada ya kampus. Ada Cengkareng sama Selipi. Iya. Cuman karena gua orang yang nggak suka yang deket-deket. Oh, emang sengaja? Enggak sengaja, enggak ini juga nggak tahu apa dah. Pokoknya pas gua milih itu tulisan cuman kampus pemuda, kagak ada Rawamangunnya. Tulisan cuman Lu kira Pemuda mana? nggak tahu. Bisa nggak pemuda? Iya pemuda. Sekitar situ lah. Iya, sekitar situ lah, lebih jauh dari Cengkareng sama Selipi. ya. Iya. Iya, jalan pemuda kan. Gua daftar, gua isi sampai gua bayar semuanya tuh. Pas gua kepo kan, gua pengen lihat. Gimana nih? Pas gua lihat di Google Map tuh deket.
deket jaraknya cuman 20 menit lah, menitan tuh. Kalau tuh pas gua ngeliat tuh jam 12 kagak macet, tapi pas gua zoom tuh berapa kali tuh jari gua begini kok jauh kata gua. Mau gimana lagi ya? Udah bayar gitu. Belajar ya. Iya. Tapi lu itu kayak milih apa ya namanya jurusannya lu itu dari kemauan lu, apa kayak lu disuruh orang tua, apa dari siapa gitu, kayak disaranin lu masukin aja gitu. Kalau jurusan sih niat sedikit gua, cuman 25% lah gua. Selebihnya Iya. orang tua. Selebihnya nggak tahu gua. Orang tua gua selebihnya ya gua ngaca mau nggak mau. Soalnya orang tua gua tuh pengennya tuh gua ngambil ekonomi, tapi gua nggak demen. Soalnya nomor-nomor ke otak nggak masuk. Nomor apa? Iya, gua nggak masuk nomor-nomor gitu. Jadi ya gua pilih ya gua cap-cip aja lah. Oh serius gak? Yo, Hidupnya simpel banget. Gila. ngapain nih repot-repot? Betul. Ntar lagi kiamat. Intinya kuliah udah gitu Iya, intinya emak gue soalnya pengen kuliah. Tadinya gue kerja, gue nggak mau kuliah. Terus Cuman emak gue pengen ya, nggak tega gue. Iya, namanya orang tua, tua, ya kan. Asal yang penting mah kita bisa bikin orang tua aja, senyum aja seneng. deh. Udah ini ya kan, yaudah Daripada akhirnya ngecewain. ya biar kata gue ngerti enggak pelajarannya ya masuk aja dulu. Masuk kayak yang penting absen, ikutin, balik udah. Iya, itu aja udah. yang penting nanti lu sarjana aja gitu ya. Iya. Mau masuk apa enggak ilmunya terserah ya. Salah. Karena nasib kan yang nentuin bukan gelar. Iya. Betul. Kemauan diri sendiri. Kemauan. Lagi nih kayak sekolah nih, kayak lu pernah ngelakuin gak sih hal fatal yang sampai hampir pengen dikeluarin, apa sampai kayak kena kasus lah di sekolah lu, apa di pesantren lu kayak gitu? Dulu ya dah, kita Kalau gua kalau kena kasus itu pernah kayak, tapi bukan kasus masalah, pernah sih kasus waktu itu dipanggilin satu-satu gara-gara masalah tawuran juga dulu sama anak 167. Jadi ceritanya sekolah gue dicoret-coret lah, namanya juga Itu pas SMP itu. pas SMP tuh sekolah gue dicoret-coret tuh, namanya dulu sama 167 lah, BO anak buara. Samperin lah tuh sekolahannya, dihancurin sekolahannya sama anak-anak. Itu satu angkatan dipanggilin semua. Itu masalah itu kena skor 3 hari. Tapi lu ikutan juga. Iya, kena skor gue sama pas mau lulusan tahun coret-coretan dulu pas Satu SMP. angkatan berarti banyak kelas dong. Banyak. Dulu tuh kan makanya sampai dulu BO sampai hancur tuh dulu gara-gara satu angkatan. Karena kayak di datang kayak Rame banget Di itu. skor sih berapa hari? Gue diskors 3 hari, nggak tahu yang lain deh. Kalau dulu tuh ada lagi pas mau lulusan, itu ceritanya udah lulusan sih. Jadi sebelum dibagiin nih kelulusannya, tapi anak-anak gue coret-coretan. Sebenarnya nggak boleh kan? Iya, sebenarnya nggak boleh tuh kan sama pemerintah tuh. Ketahuan ya. Ketahuan lah tuh ceritanya sama pihak sekolah. Gua yang lain dulu kan zamannya gue tuh dikasih kelulusan tuh pakai digital lah, ceritanya pakai handphone. Kalau gua enggak, gua pakai kertas. Jadi gue dipanggilin anak-anak gue coret-coretan, gue pakai kertas, diskors, gue nggak boleh ikut wisuda. Jadi gue nggak ada masa-masa wisuda pas gue SMP. Gila. Ini nggak ada ceritanya gue SMP dulu. Di SMK lu nggak Kerjaan ada? gue bolak-balik BK terus. Di SMK lu nggak ada. Di SMK gue, alhamdulillah gue nggak pernah masuk BK, gue di SMK. Tapi pernah sampai panggil orang tua nggak? Pas SMP, Iya. pas SMP gue tiap hari emak gue dipanggilin. Iya. Capek betul. Capek banget emak gue sampai emak gue aja udah bosen buat ke sekolah. Dulunya berubah lah ya. Udah berubah. Udah capek juga sama kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu sama ngapain. Yang dicari apa sih sebenarnya tuh kayak Sebenarnya sih kalau Sebenarnya tuh cuma kayak gitu, cari dibilang nama tuh ya. nyari jati diri. Iya, cari Kalau nama. bilang cari jati diri lu, gimana lu jati diri lu tersebut itu gimana? Ya, lu tuh kayak pengen dikenal, lebih dikenal. Kayak misalnya dia, contoh lah Sadam, kayak misalnya dia ikut-ikutan kayak gitu lah. Terus dia ketahuan kayak kerasnya gimana dia. Dan dia terkenal di luar gitu. Cuman cari nama doang. Cuma nyari nama lah hitungannya, istilahnya zaman dulu tuh. Biar ada yang mandang, kayak orang bilang. namanya juga jantan ya. Bang. Kalau lu gak, Kalau gua gua sih kayak punya kasus arah gitu. pernah gua waktu itu sih. Kan jadi kan kalau di pesantren itu kan kita dibanguninnya kan diguyur ya kan. kalau nggak bangun diguyur. Iya, Itu lu bangun harus jam berapa sih kak? jam 3. Jam 3 lu harus udah bangun. Iya jam 3. Jadi kita itu biasanya istighosah namanya. Istighosah. Iya iya. Kak. Nah itu anak kamar gua itu kan dulu kita kan mainnya per kamar ya. Nah anak kamar gua tuh emang paling batu. Bangor lah ya. Bangor, nah iya.
Nah itu pada begadang jam 2 baru tidur pada sejam. Nah tiba-tiba digedor-gedor. Siapa sih orang yang tidur di Gedor-gedor nggak marah ya? digedor-gedor nggak marah, Dikunci, bener nggak? dikunci. Agak. Itu lupa dikunci ya kan. Oh. Biasanya sih dibanguninnya biasa kayak disenggol-senggol doang. Colek ya. Colek-colek, cuman memang karena anak-anaknya batu, kalau tidur tuh kayak tutorial mati. Dia tuh susah ya kan. Jadi ada ustadz itu ya, dia bawa ember semen tuh yang gede. Itu jalan itu ustadz tuh namanya. Ember semen, tahu yang panjang itu yang kan? gede Iya. ya, dibawa ke kamar, diguyur. Satu-satu diguyur pakai gayung. Enggak, Tidurnya langsung kayak ikan teri ya? Iya. Jejer ya, tinggal guyur doang udah kayak ikan pepes tinggal balik. Diguyur semuanya tuh. Gimana nggak kesel kan? Lu kalau tidur diguyur, nyawa lu belum nyampe bisa meninggal. Iya. Diguyur apalagi yang tidurnya centang, kena air muka ngap-ngap lu. Bener nggak? pasti itu ya. Di situ kesel ya kan. Akhirnya dikata-katain tuh kayak ya dimarahin. Ribut tuh sama ustadz. Iya, digamparin satu temen gua dilawan sama temen gua kan. Lu diem aja. Enggak, gua ikut. Ikut kan tim support. Iya, gua ikut manas-manasin. Oh, padahal lu manasin sebelah mana? Manasin sebelah kanan. Temen lu. Iya. Temen gua ada yang mukul ustadz itu. Gitu pokok kan support. Enggak, gua dorong. Dari belakang. Biar mukulnya agak Deketan ya. Biar ngantemnya lebih lengket. Ya udah tuh. Apa mau nggak mau kan, namanya ustadz udah ngancem, turun. Pagi-paginya baru kiai gua datang. Kiai itu kayak kepala sekolah gitu ya? Enggak. Ya itu Masa ustadz. lu nggak tahu kiai? Ustadz di atasnya Bedanya ustadz. agama. Di atasnya ustadz, guru ya kiai. Kiai. Oh iya iya. Ustadz kan bahasa Arabnya guru lah ya. Iya. Kalau kiai itu yang ngajarin ustadz. Iya. Iya itu pas ribut sama ustadznya, temen lu itu bahasa Arab nggak sih? Apa Indonesia? Kagak. Ente banget. Dikira gua pesantren di Pakistan. Takbir. Pas ngomong biar powernya kencang kan ngomong apa? Enggak, biasa. Indonesia, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Berarti pakai anjing gitu. Enggak anjing juga. Ya. Anta kalbun. Paling bahasa Jawa anjing asu. Asu ya asu. Gitu. Ya udah. Terus udah lu dipanggil tuh sama Pagi-paginya, kiai. iya pagi-paginya datang kiai. Tuh diomongin, dibaik-baikin. Udah dibayain, didoain gua satu kamar. Nggak tahu tuh entah didoain apa dirupiah gitu. Udah biasa, nggak lama dia apa kan tuh dia kan. Beliau nyuruh skor dirumahin dulu 3 hari satu kamar. Udah Di rumahin berarti lu pulang gua. Nah baru kali itu tuh gua buka agak liburan nggak apa suruh pulang. Itu Itu pas lu ke rumah lu ditanyain enggak? tanyain gua sama Lu jawab apa? bilang berantem. Tapi gue bilang sama mak gue tuh bukan lu yang berantem. Iya, bukan saya mak. Saya bantuin gitu lah. Cuma bantuin bahasanya. Biar ringan dikit lah kalau bisa digebuk sama orang tuh biar ringan dikit Iya. lah. Ya, takutnya kan tangan yang mukul nggak nyampe, gua dorong jadi nyampe. Support nggak aja. tahu. Takutnya Ustadz yang ngindar kan makanya supportnya dorong. Kalau tetep nggak ngindar gue yang mukul. Iya. Lamaan. Udah lu dari situ anak kamar lu itu masih batu lagi apa gimana? Masih sih namanya ya laki kalau udah bengal tuh susah kalau buat ini. Tapi jadi ya pengalaman di pesantren apa di sekolah itu pengalaman kayak di pesantren apa di sekolah itu jadi cerita lah gitu. Jadi pengalaman aja lah buat diri lu sendiri. Tapi itu gua sama temen-temen gua pas di skor tuh sedih nggak seneng. Nggak tahu ngapain seneng ya. Kelainan ya. Kalau pas masa-masa mungkin kayak STM apa kayak SMK gitu, kalau lu nggak bandel itu nggak punya cerita kayak gitu. Iya. Kayak nggak asik kayak masa sekolah lu. Kayak lu lurus-lurus aja tuh kayak gak enak aja. Ya, hidup Berat kan banget hidup lu lah. hidup kan juga butuh belok. Jalan tol aja ada rest Ada area. jalan tol aja miring dikit ya. Mungkin kayak pas apa ya? Lu kayak pas masa-masa kelulusan lah. Pas masa-masa kelulusan
kayak lu punya cerita nggak sih kayak ada apa wisuda apa pensi gitu, kayak ada pengalaman lah kayak masa-masa terakhir lu di sekolah gitu? Nggak ada bang, Nggak ada kalau lu. parah, nggak ada gua. Apaan tuh? Kayak masa-masa kelulusan gitu, kayak kenang-kenangan lah bakal Kenang-kenangan gua nggak ada. Iya, Di bakal SMK. lu cabut lah, lu kayaknya gue terakhir nih di sini, kayak udah lulus lah. Gua Ada bakal sih cabut. gua ada. Paling ya gua tuh ada dulu ya, itu Ustad tuh emang menurut anak-anak tuh emang Ustad Top tier lah ya. bukan top tier dah, kayak kayak dikeselin, kayak dibenci gitu lah. Bahan omongan lah ya. Iya gitu. Ustadz yang tadinya kita benci dia malah Jadi baik ya. baik gitu. Nah nggak lama Ustadz gua yang satu ngomong kayak gini, walaupun beliau sekasar apapun dia tetap punya hati nurani walaupun cuma seujung kuku. Iya. Baru di situ ya gua hapus. Itu yang lu ingat lah dari kata-kata dia. Kalau nggak ada tidak benar sama sekali. Gua angkatan nggak jelas bang, bisa dibilang mah itu parah. Kalau di ya angkatan nyebelin lah. Kalau di gua tuh, jadi gua cuma flat aja gua lulusan. Ya kayak gua lulus ya udah lulus gitu. Harapan kalian buat adik-adik kelas kalian tuh apa sih biar gak ngikutin jejak kalian tuh? Harapannya tuh apa? Nah, kalau buat dari gua sih ya, Iya. lo boleh nakal tapi lo inget kalau lo punya orang tua. Itu kasihan. Boleh lu nggak? Kalau dari gua sih ya simpel, yang penting ingat Tuhan. Yang penting itu Tuhan. Kalau Jen gimana? Lu bandel boleh, tapi lu tahu batasan, tahu di mana lu berhentinya, di tempat lu berhentinya. Itu aja sih lu kata gua. Kalau bokap gue selalu bilang lo bajingan boleh tapi bohong tidak boleh. Itu sih yang selalu bokap gue ajarin. Iya, benar. Kayak kalau bohong mah kayak Jadi bohong tuh jadi habit kan. Jadi kebiasaan. sekali lu bohong pasti bakal terus-terusan bohong. Iya. Menghancurkan itu. Bohongan itu menghancurkan semua. Mungkin udah Iya. udah kali ya. Thank you banget lo udah datang ke sini. Gue yang makasih Gue sih. cuma bisa kasih ini sama Iya. kalian ya. Makasih banget udah ceritain pengalaman kalian selama di sini. Harapan kalian banyak banget ternyata. Pasti pengalaman lu itu kepake lah sama orang-orang lain biar kayak jadi cerminan. Kalau lu ngelakuin hal yang kayak gini, Jangan lu lakuin lah. nasibnya nanti kedepannya Bakalan bakal kedepannya kayak kayak gimana, lu bakalan tahu lah gimana resikonya. Apa yang lu lakuin bakalan lu pahamin resikonya kayak gimana. Oke, gue sama Ojan pamit. Kembali lagi bersama kita nanti di minggu depan ya Jan. Iya. Podcast ke episode keempat. Bye, thank you. Dadah.